Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam katsiran amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hajj ya 32 ya. Makanya surat Al-Hajj ayat 32. Pada hari ini kita lanjutkan bagaimana kita memuja dan memuji ciptaan Allah, kemuliaan dan keutamaan dari kemuliaan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasannya jangan pernah meninggalkan yaitu Al-Qur'an. Jadi wasiat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya jangan pernah meninggalkan Al-Qur'an. Sesungguhnya malaikat Israil itu yang meniup sangkakala itu namanya malaikat Israil. Nah, jadi malaikat yang meniupkan kehancuran bumi nanti, yang menghancurkan nanti alam semesta itu malaikat namanya malaikat apa? Nah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat yaitu meninggal, malaikat itu datang dan menyampaikan seperti itu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan dunia. Jadi malaikat Israfil itu hanya turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nanti di hari kiamat, di hari yang akan datang, alam semesta yang akan dihancurkan. Sebelum kiamat nanti akan melihat manusia perperangan dunia ketiga. Sebelum terjadinya kiamat, manusia akan diguncang dengan berita yang sangat besar, yaitu besarnya perang dunia ketiga. Tidak akan terjadinya kiamat sebelum adanya perang dunia ketiga ini. Nanti siapa yang memulai perang dunia ketiga? Yaitu bangsa-bangsa yang sebelumnya pernah memulai perang sebelumnya, yaitu bangsa-bangsa apa? Bangsa-bangsa orang kafir, bangsa-bangsa non-muslim. Perang dunia pertama siapa yang diawali? Jerman melawan sekutu-sekutunya Eropa Barat dan Eropa Timur. Jerman, Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat. Perang dunia pertama. Perang dunia pertama kalah Jerman. Mulai lagi perang dunia kedua, namanya Jerman juga melawan yaitu Uni Soviet dan Amerika. Kalah Jerman. Dan yang ketiga nanti akan yang terakhir ini yang ketiga. Gara-gara apa dari negara kecil menjadi negara perang? Jadi sebabnya gara-gara negara kecil mulai perperangan, di mana-mana perperangan, penghancuran, dan akan terjadi peledakan, penghancuran nuklir. Dengar baik-baik nih, dengar baik-baik. Kalian mesti siap-siap ini. Kita nggak tahu ini perang nanti akan terjadi. Indonesia bisa kena, Indonesia kena juga. Karena yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua dunia, semua negara, berarti semua negara termasuk Indonesia itu akan merasakan rasa pahit nanti perang dunia ketiga itu. Seperti tahun-tahun yang lalu waktu Indonesia dijajah Belanda, itu berarti perang dunia kedua. Itu perang dunia kedua, Belanda masuk ke Indonesia, bunuh orang-orang Indonesia. Itu perang dunia kedua. Nah, perang dunia ketiga kita lihat nanti pecah di mana. Mulainya di Palestina, apa di negara-negara Arab, perperangan, bisa juga Rusia sekarang berantem sama Ukraina, bisa juga terjadinya perang dunia ketiga. Nah, ketika perang dunia ketiga itu pecah, tidak ada lagi hukum. Tidak ada lagi hukum. Yang besar, yang kuat akan menghancurkan yang lemah. Indonesia itu lemah, nggak ada nuklir. Senjatanya, pesawat jetnya, semuanya zaman-zaman Pak Harto. Pesawat-pesawat tank-tank zaman dulu itu, kapal laut, kapal selam, semua zaman-zaman Pak Harto. Nah, ini negara lemah ini nanti akan dihajar sama negara kuat.
berkembang, yang punya nuklir. Makanya kita mesti bagaimana membentengin iman Islam kita. Kata Nabi apa? Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jadi hanya orang-orang yang memegang Al-Quran, yang menjalankan perintah Allah, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, itulah orang-orang yang selamat. Selain daripada itu, nggak ada yang selamat. Nggak ada. Hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Petunjuk, memberikan keselamatan. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Sebab itu disuruh bawa Al-Qur'an, disuruh pegang, karena Al-Qur'an adalah pelindung bagi umat muslim. Gitu. Negara apa sih? Indonesia apa sih hebatnya? Prestasinya apa sih? Prestasi Indonesia apa sih? Presiden prestasinya apa sih? Hutang. Bisa hutang, siapapun bisa hutang. Bikin jalan besar, bikin gedung, bikin apa, mall segala macam, hutang. Bisa, siapapun bisa hutang. Dan siapapun bisa bikin kalau dia pakai hutang. Yang bayar siapa? Rakyat. Makanya kalau kita nggak belajar, saya kasih tahu, kalau kita nggak belajar, kita jadi orang yang bodoh. Kata Sayyidina Ali apa? Orang bodoh itu orang yang menyusahkan dirinya dan menyusahkan orang lain yang ada di sekitarnya. Itu orang bodoh. Kita nggak mau baca Al-Quran, pegang Al-Quran aja nggak mau. Sombongnya luar biasa umat Islam zaman sekarang. Sombong itu. Mau jadi apa? Kalau kita tidak mau membawa Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran. Saya walaupun sakit begini tetap belajar terus, belajar baca Al-Quran, belajar hafalan Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyusahkan oleh orang banyak. Lihat negeri kita, negara kita, beli bahan bakar, motor, bensin, BBM, kita cash. Tapi Pertamina hutang di mana-mana. Pertamina mau bangkrut. Bayar listrik, PLN, kita cash. Kalau nggak bayar dipotong, dicabut listriknya. Tapi PLN punya hutang di mana-mana, mau bangkrut PLN-nya. Makanya kalian harus kuat. Mentalnya harus kuat. Bapak ibu kita sudah lemah, sudah capek, sudah sakit-sakitan, sudah tua. Ayah ibu kita sudah tua. Jangan terlalu banyak kita menganiaya bapak ibu kita. Jangan. Sebab itu mari sama-sama kita bangkit. Kita belajar, kita menghafal, supaya hidup kita diberi petunjuk oleh Allah, hidayat. Karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk, hidayat, taufik, kalau bukan Allah, saya kasih tahu. Seperti para pejabat, para koruptor, tidak diberikan petunjuk dan hidayat, akhirnya negara bangkrut. Mesti siap, mesti kuat. Pagi-pagi sarapan, makan yang bergizi, olahraga, istirahat. Nggak apa-apa tidur, saya nggak melarang kalian tidur kalau di kelas, nggak apa-apa. Karena kepintaran itu dari Allah. Yang saya marah itu ketika ini kalian tidak bawa Al-Quran, tidak baca Al-Quran. Itu yang sangat saya kecewa. Sudah jelas-jelas
Nabi Muhammad meninggalkan wasiat, yaitu jangan jauh kita daripada Al-Quran. Gitu. Apa dalilnya? Hadisnya tidak boleh jauh dari Al-Quran. Sebaik-baiknya kamu manusia adalah mempelajari Al-Quran. Apa dalilnya? Jangan sampai nanti kita negeri, saya kasih tahu, dikuasai sama orang-orang jahat. Kalau orang-orang baiknya saja sudah lemah, apa tadi dalilnya? Khairukum man ta'amal Qur'ana wa a'lamuhu. Jadi kita itu nggak akan bisa sempurna hidup kita kalau kita tidak membaca dan belajar Al-Quran. Yang bawa Al-Quran mana? Pegang yang bawa Al-Quran mana tangannya? Coba angkat tangan begini yang pegang Al-Quran. Apalagi zaman sekarang, bagaimana kita gak ditipu orang nanti. Jangan sampai kita ditipu orang, saya kasih tahu. Mungkin sekarang kalian belum merasakan uangnya diambil sama orang. Nanti datang orang bermuka-muka sedih, merengek-rengek, minjam duit sama kamu kasihlah pinjam duit, tiba-tiba ditagih, yang tadinya jadi kucing jadi harimau. Pas mau ditagih, bang, waktu itu kamu ada hutang sama saya bang, saya minta balik uangnya. Gak ada hutang, gak mau saya ganti duitnya. Malah ngamuk-ngamuk, malah marah-marah. Diambillah uang kamu. Ditipu yang pertama. Yang kedua, datang orang, saya mau berteman sama kamu, cewek. Tiba-tiba kamu digoda sama dia, terpengaruhlah kamu sama dia. Tiba-tiba dia minta tanggung jawab, kamu suruh kawinin dia. Padahal cewek itu sudah bekas orang lain, alias jablay. Dia minta kamu tanggung jawab, dia minta kamu kawinin dia, nikahi dia. Terpaksa kamu harus menikah sama dia sepanjang hayat hidupmu, mengarungi hari demi hari. Makanya tempat yang paling mulia itu adalah tempat sekolah, tempat belajar agama ya. Bukan SMP SMA di luar deket gabung cewek sama laki. Di luar sana itu selain pondok pesantren, laki sama cewek itu satu kelas bergabung. Ada yang hamil di luar nikah, ada yang lahiran di WC, serem-serem. Makanya Allah itu sayang sama kalian. Ibu bapak kamu diperintahkan Allah suruh titipkan anak kamu di sini ya, supaya anak kamu nggak rusak nanti di luar sana. Dikasih baik-baik, gurunya nggak ngomel kalau kamu salah. Nggak apa-apa nak, lanjutkan, karena kamu bayar, jadi kamu boleh semau-maunya. Akhirnya anak itu menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena tidak diomelin oleh gurunya. Masih SD merokok, SMP merokok, SMA merokok. Kata dosennya, kata gurunya, nggak apa-apa merokok. Akhirnya sang anak merokok. Sudah merokok sampai dewasa, berumah tangga. Si ibu, si istri sakit, si anak sakit karena asap merokok. Tiba-tiba marah sama Tuhan. Tuhan tidak adil. Padahal dia yang membuat masalah. Ya, jadi harus sadar. Karena Al-Quran huda linnas,
Al-Quran itu. Habis hudalinas, apalagi wabayinati minal huda wal furqan. Tempat turunnya petunjuk dari Allah itu Al-Quran. Siapa yang bawa Al-Quran, siapa yang pegang Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Wal furqan. Furqan apa itu? Supaya bisa membedakan yang benar dan yang salah. Allah nggak menyuruh kita jadilah orang-orang yang sukses ya. Allah nggak suruh kita jadi orang sukses. Karena Allah tahu banyak orang-orang yang sukses yang tidak selamat nanti di akhirat. Allah tahu. Tapi Allah perintahkan, jadilah kamu hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang bertaubat. Minta ampunlah sama Allah, karena sesungguhnya kamu banyaklah dosa. Minta ampun dan jangan jauh kamu dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kamu janganlah menjadi orang-orang yang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berkhianat kepada Allah. Diciptakannya dia manusia, malah dia bikin patung. Malah dia sembah manusia. Duluan manusianya daripada buminya. Tiba-tiba dia angkat manusia jadi Tuhan. Sangat kecewa Allah. Sebab itu janganlah kamu menjadi orang-orang yang kafir. Inna kafiran kana, apa itu? Karena ikhwanus syaiton. Orang-orang kafir itu nanti teman-temannya di neraka teman-temannya setan. Ya, saya sengaja supaya kalian itu kuat mentalnya. Saya ngomong begini supaya kalian itu siap dan kuat mentalnya. Tidak cengeng, tidak banci. Tidak banci begitu. Karena kita harus jadi laki-laki yang kuat iman Islamnya. Dan yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu an, yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini tentang orang-orang Ahlul Bait ini. Jadi tentang Ahlul Bait. Sekarang Ahlul Bait itu sedang diuji. Karena terlalu banyak yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku Sarifah. Sebab itu harus dites DNA-nya. Enggak apa-apa, tes aja. Kenapa? Apa susahnya sih? Apa susahnya sih? Nanti ketahuan dari tes DNA itu dia ini ada keturunan Arabnya berapa, ada keturunan orang Afrika, ketahuan nanti. Begitu. Ya. Terus kata Nabi apa? Ini Nabi SAW bersabda, irkabu Muhammad SAW fi ahlul baiti. Jadi janganlah, intinya ya, janganlah kita mengganggu. Kita harus peliharalah kehormatan Nabi Muhammad, yaitu dengan menjaga ahlul bait, yaitu para Habib dan Sarifah. Gitu. Jadi Nabi nggak minta apa-apa, tetapi menjagalah kehormatan Nabi dengan kita memuliakan Habib dan Sarifah. Kita nggak boleh, walaupun ada yang ngaku-ngaku palsu, ada yang bohong-bohong Habib, kita tetap tidak boleh.
itu Habib palsu, jangan, kita nggak tahu nanti. Dia belum tes DNA. Kalau dia ada suratnya, ada dia bapaknya kawin sama si ini kawin sama si ini, punya anak si ini, nggak apa-apa, itu boleh dipercaya, bisa juga seperti itu. Namanya itu data, namanya tulisan itu apa namanya? Hah? Kalau bahasa Arabnya silsilah, pintu. Ustaz Mukti ini pintu. Kalau silsilah itu artinya apa? Catatan yang ditulis, dia kawin sama siapa, anaknya siapa, dari siapa, itu namanya silsilah, catatan. Dan boleh juga dengan cara DNA dicek rambutnya, ludahnya. Ini ludahnya sama percis enggak seperti yang dites Habib di Arab, itu juga bisa dites juga. Ada darahnya, ini orang Arab. Saya sudah, alhamdulillah, waktu saya sakit di rumah sakit Hermina, periksa darah saya, diambil darahnya, dicek darahnya, air ludahnya gitu. Tapi mahal, bayarnya mahal, bisa sampai 3 juta lebih, ada yang 4 juta, ada yang 10 juta. Kita kan nggak semua orang mampu bayar. Ada Habib yang miskin, ada Saripah yang miskin, terus kita jelek-jelekin, itu ada Habib palsu, nggak boleh, jangan. Kasihan. Kalau yang punya uang nggak apa-apa, cek. Kayak saya punya uang, cek, nggak apa-apa. Habib asli, alhamdulillah. Kalau palsu jangan marah. Alhamdulillah saya sudah dapat surat dari catatan silsilah sudah ada, catatan tes DNA saya juga sudah ada. Alhamdulillah semuanya selamat, aman, bener-bener habaib, bener-bener Habib min ahlil baiti Rasul. Selesai masalah. Kenapa sampai harus nggak mau cek, nggak mau ini? Kalau nggak punya uang nggak apa-apa, jangan. Yang penting nanti dia bertanggung jawab di akhirat. Sakit saya lama waktu di rumah sakit sama Ustaz Mukti ini yang jagain saya. Dicek semuanya, darah diperiksa semuanya. Sakit apa Habib ini? Diperiksa. Lama di rumah sakit, hampir sebulan saya. Sakit, nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, pakai kursi roda. Diperiksa semua, sampai darah-darah semua diperiksa. Air ludah diperiksa juga. Sakit. Makanya kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu. Mumpung sehat, banyakinlah ibadah, banyakinlah mengaji. Kita kalau sudah sakit susah. Sebelum itu jadi kata Nabi seperti itu, jangan kita ini hadis hadis sahih ini, Riyadus Shalihin Bukhari ini. Jadi Nabi bilang gitu, jangan kamu menganiaya lah bahasanya, menganiaya. Sampai Nabi bilang apa? Mauquf yaitu peliharalah kehormatan Nabi sebelum Nabi itu meninggal wafat, yaitu dengan memuliakan ahlul bait, yaitu keluarga keluarga Nabi.
besok Az-Zumar ayat 9. Coba baca Az-Zumar ayat 9, baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Artinya, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Jadi seperti itu, sudah paham kan? Manusia itu diberi akal, sebab itu kita harus banyak belajar. Hanya orang-orang yang berakal lah yang diberikan apa? Pelajaran. Jadi tidak hanya orang-orang yang diberikan hidayah saja, orang-orang kafir pun juga diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama hidupnya sampai akhir hayatnya, jika tidak beriman, barulah Allah memberikan tempat, yaitu neraka jahanam. Ya, jadi artinya bagaimana Ustadz? Az-Zumar ayat 9. Apakah ada kesamaan antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Berarti dari qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab. Yang di Riyadus Shalihin cuman sampai qul ya. Qul hal yastawi alladzina ya'lamun. Kalau sebenarnya satu ayat 9 itu dari amanah. Coba dari aman. Bismillah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Artinya, apakah kamu wahai orang musyrik yang berguru ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan ampunannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Jadi maksudnya gimana Ustaz? Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin
antara orang yang beriman dengan orang musyrik itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang musyrik itu mereka yang tidak mengetahui jalan yang benar, sedangkan orang yang mukmin mereka itu mengetahui jalan atau ajaran yang benar dari Allah. Maka di sini dijelaskan ada kesamaan antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Pasti berbeda. Kata sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Berakal yang dapat menerima pelajaran. Ini kalau orang yang bodoh tidak dapat pelajaran. Dan sangat berbeda antara orang berakal dan orang yang tidak.